mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Terima kasih Bapak ini dari Jim ya. Ini salah satu cara, karena saya lihat ada beberapa sudah ada juga sudah menguap. Jadi saya ajak untuk otaknya supaya panas lagi. Oke, nih ya Bapak Ibu, lanjut Bu selanjutnya. Ini ya Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa memuliakan ini adalah hal yang paling penting di pembelajaran mendalam. Ya, ada menghargai dan ada menghormati. Kemudian prinsipnya disingkatnya itu BBM. Apa itu BBM? Kesadaran, bermakna, menggembirakan, bukan menyenangkan ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat bedanya apa antara menyenangkan dan menggembirakan. Kemudian apa saja yang diolah? Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Selama ini tugas olahraga itu siapa yang melakukan? Guru olahraga. Betul kan? Pelajaran yang lain yang diolah apanya? Pikir terus, apakah orang saja olah hatinya diperhatikan? Kurang. Ya, bahkan pendidikan nilai dan karakter itu kadang disampingkan ya Bu ya. Yang penting apa? Olah pikirnya aja. Nah, ini semua untuk mewujudkan profil lulusan yang 8 dimensi. Lanjut Bu. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan lingkaran. Atau baru pertama kali lihat? Pertama kali lihat. Oke, pertama kali lihat. Mari kita cermati ya Bapak Ibu. Di bagian tengah ini adalah pembelajaran mendalam. Jadi ketika kita ingin mencapai ini, melalui ini Bapak Ibu, dimensi profil lulusan. Jadi ini yang warnanya putih, dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu yang 8 tadi. Nah, ini dicapai dengan apa Bapak Ibu? Prinsip pembelajaran yang BBM tadi. Prinsip pembelajaran mendalam merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas kita ataupun di sekolah kita, 3 prinsip ini harus ada: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian ada yang warnanya kuning orange. Apa ini? Pengalaman belajar namanya. Sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran. Apa itu 3M? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini yang namanya pengalaman belajar. Ini yang merancang tugasnya siapa? Tugasnya guru. Jadi nanti kalau teman-teman lihat RPP, bagian terpentingnya adalah di pengalaman belajar. Bagaimana kita bisa membuat murid kita memahami materi yang kita sampaikan.
bagaimana materi ini bisa dipelajari dengan mengaplikasi, kemudian sampai pada berefleksi. Ini yang namanya pengalaman belajar, 3M. Kemudian, yang di paling luar ini adalah kerangka pembelajaran. Kalau yang 3M tadi itu adalah tugas utamanya guru di kelas. Kalau kerangka pembelajaran ini tugas bersama warga sekolah. Yang pertama adalah praktek pedagogi. Ini tugasnya siapa? Tugasnya guru. Guru tahu nih, saya pakai strategi apa, saya pakai metode apa dalam saya mengajar. Itu guru harus tahu. Ketika kita menggunakan project based learning, tahapan apa yang harus dilakukan. Tidak bilang, oh saya pakai project based, tapi sintak atau urutannya salah. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita pakai yang namanya ini kolaboratif, itu juga ada siklusnya, ada tahapannya. Itu kita sebagai guru juga harus tahu. Ini yang namanya praktek pedagogi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pembelajaran. Kita mau mengajar atau melakukan pembelajaran itu di mana? Apakah di dalam kelas, ataukah di luar kelas, ataukah secara daring atau online? Itu kita harus rancang. Kemudian kita ingin membangun budaya belajar yang seperti apa? Karena lingkungan belajar itu ada yang fisik dan ada non fisik. Ya, Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan pembelajaran ini, ketika kita ingin mencapai tujuan pembelajaran, kita kan pasti merancang sebuah strategi. Kita merancang, oh saya mau pakai metode ini. Kemudian untuk mensukseskannya, kita harus bermitra dengan siapa? Oh, saya itu kurang bisa menggambar. Guru di kelas sebelah itu pintar menggambar. Saya bisa mengajak guru kelas sebelah untuk bermitra. Kemudian kita lihat orang tua murid kita. Di awal tahun ajaran pasti Bapak Ibu ada asesmen kan? Asesmen itu tidak hanya muridnya kan, tetapi juga orang tuanya kan. Orang tuanya kerja di mana, kemudian tinggal di mana, anak ini tinggal dengan siapa saja, betul? Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat contohnya di tempat saya Bapak Ibu. Sekolah saya itu kan di tengah kota, 5 langkah dari pusat Gudeg Wijilan. Benar, kalau dari sekolah saya sudah Wijilan. Kemudian ke utara itu sudah pusat bakpia Patung. Jadi murid saya setiap tahun itu pasti ada orang tuanya itu yang jualan bakpia atau punya industri atau pabrik bakpia. Nah, orang tua tersebut saya minta bantuan untuk menjadi narasumber. Pernah kami ajak anak-anak untuk mengunjungi tempatnya, ke tokonya, ke pabriknya. Pernah juga orang tua tersebut yang kami undang ke sekolah sudah membawakan bahan-bahan bakpia sampai anak-anak berproses membuat bakpia sendiri. Yuk dimakan sendiri, yuk dipanggang sendiri, gosok tidak apa-apa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kemitraan pembelajaran di sini kita bisa melibatkan banyak pihak untuk mensukseskan pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan digital. Bapak Ibu pasti di setiap sekolah punya laptop? Ya. Punya laptop? Ya. Sudah digunakan untuk pembelajaran? Ya. Pakai apa biasanya? Kita YouTube. Ya. Apa lagi? Oh, ada yang pakai smart TV. Oke, dipakai untuk
untuk olahraga, jadi kita senang olahraga bersama gitu. Ada lagi tidak yang lainnya? Sudah dikenalkan untuk pengenalan coding? Belum. Oke, nanti kita akan lihat ya. Oke, kemudian apa? Kalau Canva sudah, nah itu juga bisa kita gunakan. Jadi pemanfaatan digital di sini bukan timbangan digital, ya. Karena kemarin saya pernah ditanya, Miss, kalau timbangan digital masuk nggak pemanfaatan digital? Ya kurang tepat ya. Jadi maksudnya di sini berkaitan dengan internet, gitu ya. Jadi pakai aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nih ya, Bapak Ibu, lanjut Bu. Nah, kita akan melihat 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama tadi adalah mindful, berkesadaran. Berkesadaran di sini bukan berarti melek saja, tetapi apa Bapak Ibu? Lebih dari melek, fokus. Apalagi anak-anak mampu meregulasi diri. Ya, jadi mereka punya kesadaran, mereka punya motivasi internal untuk belajar. Jadi ketika kita ingin mengajak anak-anak belajar tentang bagaimana menjaga kebersihan diri, itu kita bagaimana caranya supaya itu muncul motivasinya intrinsik. Jangan sampai hari pertama mau belajar kebersihan diri dibagilah LK gambar alat-alat mandi. Anak-anak kita mau belajar tentang kebersihan diri, yuk kita mewarnai. Apakah tepat seperti itu? Tidak ya, karena belum memunculkan prinsip yang berkesadaran. Kira-kira apa yang dilakukan ibu-ibu? Gimana? Praktek. Oke, bisa praktek. Bisa juga apa lagi? Sebelum, ya itu kan caranya. Tetapi supaya memunculkan mereka rasa ingin tahu, memunculkan mereka punya motivasi dari diri untuk belajar, untuk mengenal. Bisa membawa alat-alat. Kemudian lewat apa lagi metodenya? Bercerita. Betul. Cari buku cerita yang menggambarkan tentang tadi kebersihan diri. Mungkin ada contoh anak yang tidak suka cuci tangan dan dia jadi sakit perut. Itu tidak. Kalau seperti itu terus anak-anak juga semakin paham. Oh, ya saya memang harus menjaga kebersihan diri. Terus bisa juga diajak nonton video tentang kebersihan gigi. Sedangkan aja Bapak Ibu video ketika anak sakit gigi karena tidak gosok gigi atau karena suka makan permen dan tidak kumur. Nah akibatnya seperti apa? Sampai pipinya itu bengkak, sampai nggak bisa bicara. Ada Bapak Ibu sampai seperti itu. Nah itu diputarkan. Jadi kan anak lihat, oh iya berarti kalau aku nggak gosok gigi nanti aku seperti itu. Anak-anak kan tahapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Paling mudah itu ketika mereka bisa melihat. Nah ini namanya di prinsip yang berkesadaran. Kemudian yang kedua adalah meaningful. Meaningful itu apa Bapak Ibu? Bermakna, betul. Bermakna itu bagaimana? Ini ketika murid kita merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan mereka. Jadi kenapa sih kok kita harus menjaga kebersihan diri? Oh, supaya saya bisa sehat. Supaya ketika saya sehat, saya bisa main, saya bisa ke sekolah. Betul Bapak Ibu? Nah, ini yang namanya bermakna. Jadi kita hubungkan dengan kehidupan dan konteks sehari-hari.
susah dipahami dan akan menjadi tidak bermakna. Nah, yang ketiga, ini yang sering salah Bapak Ibu. Joyful learning dan fun learning itu sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Salah itu nggak apa-apa. Kan kita baru belajar. Iya, nggak apa-apa, Bu. Di sini ada ini, Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau yang menggembirakan atau joyful, di dalamnya itu ada menyenangkan. Ya, jadi lebih luas yang menggembirakan. Karena di dalam menggembirakan itu ada ini suasana belajar yang positif, yang menyenangkan. Betul loh, beda. Tepuk tangan dulu dong. Untuk siapa? Bu siapa? Bu Ai. Ai, gitu ya? AI. Gitu ya? AI. Gitu ya kalau Artificial sudah, intelligence. ya. Besok pulang ke Jogja, jadi dipertanyakan teman-teman, kenapa nada suaranya jadi berbeda? Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau menyenangkan itu bagian dari menggembirakan. Ya, kalau mungkin yang lalu kita tuh kan pembelajaran yang menyenangkan, yang joget-joget, gitu kan, yang nyanyi-nyanyi. Nah, gimana dengan level SD, SMP, SMA, di mana bapak gurunya kayak kanebo kering, ya? Biasanya kalau guru matematika, guru fisika, bapak-bapak itu kan agak nggak bisa goyang-goyang ya. Apakah terus jadi tidak menyenangkan, gitu ya? Jadi maka ini konteksnya adalah menggembirakan. Nah, menggembirakan di sini juga ada yang namanya menantang. Jadi bagaimana kita merancang pembelajaran itu yang menantang untuk anak-anak kita. Karena kalau nggak akan menantang anak-anak, kira-kira apa yang terjadi di kelas? B aja, apalagi yang terjadi? Ketika B aja, anak-anak kita kalau bahasanya orang Kalimantan hambur-hamburan harus keluar. Iya, bahasanya hambur-hamburan itu lari keluar gitu. Karena saya pernah waktu saya ke Kaltim, kalau waktu itu Bapak Ibu. Jadi saya masuk itu malah bengong karena muridnya tuh keluar masuk kelas. Karena apa? Yang dikerjakan apa Bapak Ibu? Majalah. Jadi pakainya LK. Itu berarti menantang nggak untuk anak-anak? Menyenangkan nggak? Enggak. Maka anak-anak jadi tidak betah di kelas. Mereka keluar, mereka lari-lari keluar, capek di luar, masuk lagi ke dalam, makan, minum, keluar lagi. Itu gurunya, kok didimin aja? Ya karena Bapak Ibu di Kalimantan itu memang keadaannya berbeda sekali dengan di Jawa. Saya ketika waktu di Kalimantan itu sampai ke tempat daerah yang saya kunjungi tersebut itu membutuhkan waktu kalau dari Samarinda kurang lebih 2 jam. Itu melewati mendaki gunung, lewati lembah itu naik turun kanan kirinya itu lembah bekas itu loh tambang batu bara tapi yang ilegal. Jadi hanya celengan-celengan itu isinya air gitu Bapak Ibu. Terus belum ada listrik di jalannya, jadi tidak ada penerangan lampu. Padahal waktu itu yang menjemput saya, Pak sopirnya itu kayaknya baru belajar banget nyetir. Jadi saya sendirian di dalam mobil itu hanya berdoa, Tuhan lindungilah saya supaya selamat sampai di rumah. Bapak Ibu, jadi teman-teman di Kalimantan itu juga haus untuk bisa belajar. Karena sampai ke Samarinda, sampai ke kecamatan aja mereka butuh perjalanan yang cukup panjang dan tunggu. Saya pulang dari Kalimantan, hitam banget saya. Jadi sinar mataharinya tuh
Jadi situasi keadaan kelas itu menjadi tidak kondusif karena gurunya juga mungkin kurang pendampingan, kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Terus saya tanya, ibu terus pelajarannya apa sehari-hari? Kerjakan majalah, Miss. 1 hari 1 lembar. Oh ya, makanya muridnya hamburan saya gitu. Ya karena tidak menantang untuk anak-anak dan bosan banget ya Bu. Tiap hari suruh tarik garis, tiap hari mewarnai. Betul tidak? Iya. Tapi puji Tuhan setelah kami dampingi, sekarang mereka sudah mengenal parts, mereka mengenal bahan-bahan alam yang bisa digunakan, mereka sudah bisa punya proyek, mereka punya lahan yang cukup luas. Saya minta proyek nanam kangkung, mereka jadi anak-anak latihan nanam kangkung sampai panen, sampai masak, sampai orang tuanya dulu tidak ada kemitraan, sekarang ada kemitraan. Dulu tidak ada makan sehat, tidak ada Bapak Ibu. Mereka itu tidak dibekali snack atau makan. Bekalnya apa Bu? Cuma duit. Dibekalinya, saya tanya, ya kamu bekalnya uang 5.000. Jadi waktu hamburan lagi, mereka keluar jajan. Jajannya apa Bapak Ibu? Es teh. Es teh kan itu cekek. Yang plastiknya itu bentuknya kayak boneka. Jadi bentuknya ditarik-tarik itu loh. Itu 2.000 segini. Saya pikir itu pemanisnya pakai apa? Itu sebelah kiri, sebelah kanan. Apa Bapak Ibu? Karena pengalaman dengan saya. Itu loh, bakso yang gede-gede. Bukan bakso tapi Bu. Bukan bakso lagi. Kecil, tapi warnanya itu merah banget. Jadi dia dikasih sausnya sampai merah banget. Jadi sebelah kiri es teh, sebelah kanan teman-temannya cilok tadi. Setiap hari seperti itu, kira-kira sehat tidak Bapak Ibu? Nggak sehat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Nggak ada makanan tambahan. Kalau di sini ada nggak PMT? Setiap kapan PMT-nya? Sebulan sekali. Oh, MBK sudah ada sebagian. Tapi kalau BUP, kalau di Jogja itu harus ada yang untuk PMT. Ada tidak? Pemberian makan tambahan sehat. Ada tidak di sini? Oh, sebelumnya ada, tetapi belum lagi. Oh, setelah sendiri, oke bagus. Jadi kalau di sekolah saya Bapak Ibu, anak-anak itu makan sehat itu sebulan itu 4 kali. Seminggu sekali ada makan sehat yang disediakan oleh sekolah. Tapi memang orang tua itu ada iurannya. Kemudian kita gantian gitu Bapak Ibu untuk menyediakan makanan. Tetapi semakin kesini semakin banyak orang tua yang bekerja di tempat saya. Maka kami kerjasama dengan catering. Yang makanan sederhana yang penting sehat. Karena kalau jajan seperti itu tadi kan juga membahayakan ya untuk kebutuhan nutrisi anak-anak. Ini ya Bapak Ibu, jadi menggembirakan di sini itu menyenangkan, menantang dan juga memotivasi. Ibu boleh next slide Bu. Nah ini ya Bapak Ibu, ini ada beberapa indikatornya yang kita bisa lihat di layar. Untuk berkesadaran, ini berarti apa? Oh, kenyamanan tadi dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Kemudian kesadaran dalam proses berpikir, dan lain-lain. Saya tambahkan, untuk yang bermakna, ini kita sampai pada bisa menjadikan anak-anak kita itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maka ketika mereka berproses belajar, jangan sampai ada bullying. Jangan sampai ada kekerasan, terutama kekerasan verbal yang kadang tidak kita sadar itu muncul dari mulut kita. Nih ya, Bapak Ibu. Kemudian yang menggembirakan, di sini saya tambahkan
menambahkan yang ini, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Miss, seperti apa sih aha moment? Bapak Ibu pernah tidak mengamati anak-anak ketika menyusun balok atau bikin Lego, bisa jadi terus anak-anak bilang yes, ya. Kalau nggak tos sama penesnya, yes. Terus ketika mereka mungkin lomba nih, lomba memindahkan bola, memindahkan bola, mereka lari, terus akhirnya menang, mereka yes. Nah, itu namanya aha moment. Atau bisa melakukan eksperimen nih, bikin mainan, terus jadi aha, yes. Itu yang namanya aha moment. Ini ya Bapak Ibu, jadi ini adalah 3 prinsip pembelajaran mendalam, singkatannya BBM, membedakan. 100 untuk teman-teman semua, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Bu, kayak ini ya, olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga. Jadi yang diolah semuanya, tidak hanya olah pikir, empatinya juga dilatih, estetikanya juga diajarkan, olahraganya juga dilatih. Lanjut Bu. Nah, ini ada berapa profil Bapak Ibu? 8. Ada 8 profil. Dari 4C tadi ditambah yang punyanya Michael Fullen yang diberi 2, kemudian dipecah lagi, Indonesia punya 8 dimensi profil lulusan. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita punya yang namanya tahap apa ini? Pengalaman belajar. Siapa yang merancang? Guru. Yang merancang siapa? Guru. Betul. Ya. Memahami tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Nah, pada tahap memahami ini ada 3 pengetahuan yang harus kita bekalkan pada anak-anak. Biasanya hanya apa? Pengetahuan esensial, betul? Pengetahuan aplikatifnya tidak diberikan. Pengetahuan tentang nilai dan karakter sering dikesampingkan, betul? Jadi kita ketika merancang pembelajaran pada pengalaman belajar yang memahami, ada 3 pengetahuan esensial, itu yang penting. Kemudian aplikatif, ini nanti mengaplikasikannya seperti apa caranya. Kemudian nilai dan karakter. Karakter apa sih yang akan kita bangun pada pembelajaran ini? Nilainya apa sih? Tapi baru tahapan pengetahuan. Selanjutnya, pengalaman belajar mengaplikasi. Jadi dari apa yang sudah kita dapatkan pada memahami ini, kita aplikasikan, kita dekatkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap selanjutnya atau pengalaman belajar selanjutnya adalah merefleksi. Merefleksi ini berbeda dengan refleksi harian. Kalau refleksi harian itu yang direfleksikan hanya kegiatan hari itu, ya. Tapi kalau merefleksi ini rangkaian semua kegiatan. Miss, RPP-nya seperti apa? Nanti kita akan lihat RPP-nya. RPP-nya itu kita bisa desain mau harian boleh, mau semingguan boleh, mau 2 minggu juga boleh, tergantung dari rancangan kita. Nah, pada tahap yang merefleksi ini bisa jadi merefleksinya kalau mungkin RPP yang di tempat saya buat katakanlah seminggu, hari terakhirnya ini saya gunakan untuk pengalaman belajar
belajar yang merefleksi. Apa yang direfleksikan? Mengevaluasi, memaknai proses hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah dilakukan. Ya, jadi dianalisa, dievaluasi dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian tahap refleksi ini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Jadi ketika mereka sampai pada tahap merefleksi, oke, saya sudah belajar cara membersihkan diri, menjaga kebersihan diri. Oh, caranya apa? Harus rajin keramas, paling tidak 2 hari sekali. Gosok gigi setelah makan, membersihkan telinga paling tidak seminggu sekali. Kalau anak-anak dibersihkan oleh orang tua. Nah, berarti besok mulai minggu depan aku akan rajin keramas. Berarti supaya gigiku bersih, aku harus rajin gosok gigi. Aku harus rajin minum air putih setelah makan makanan manis. Seperti itu. Jadi sampai anak-anak itu bisa membuat teori sendiri. Ini di tahapan yang merefleksi. Tapi itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Jelas ya, Bapak Ibu. Jadi setelah anak-anak paham, terus mereka mengaplikasikan, terus mereka merefleksi. Harapannya apa yang sudah diajarkan oleh guru tidak berhenti ketika materinya itu selesai. Jelas. Jadi ketika materi tentang kebersihan diri selesai, besok ganti tentang keluarga, kebiasaan mereka tadi membersihkan diri ya tetap terbawa. Itu yang namanya pembelajaran mendalam. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Lanjut. Nah, ini kerangka pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, ada berapa elemen tadi? 4. Ya, ada praktik pedagogis. Ini terkait strategi yang kita gunakan, metode apa yang mau kita gunakan. Mau pakai project based, mau pakai inquiry, mau pakai pembelajaran berdiferensiasi, mau menggunakan contextual learning, silahkan. Ya, kemudian kemitraan. Nih, pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Di sekolah saya itu sudah biasa anak presentasi, Bapak Ibu. Dan presentasinya tidak hanya di depan teman-temannya, tetapi sudah kami ajak anak-anak kolaborasi antar kelas. Jadi kelas A1 sama A2, nanti A2 kami bawa ke kelas A1. Nanti bisa presentasinya per kelompok besar ataupun kelompok kecil. Seperti itu. Nah, ini namanya kemitraan pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu, silakan berkolaborasi antar sekolah, saling mengunjungi. Bahkan di tempat saya kemarin ada program itu mengunjungi 4 tempat ibadah. Jadi kami kunjungi ke namanya apa Bapak Ibu yang pada orang pengunjung Kelenteng. Ya, kami kunjungi ke Kelenteng, kami ke gereja Kristen Jawa, kami juga kunjungi ke Masjid Agung Kauman. Plus saya ajak murid-murid saya, kami memang mayoritas Katolik Bapak Ibu, tetapi murid saya itu agamanya ada 6. Murid-murid macam-macamnya. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada juga Konghucu, ada juga yang baru-baru ini itu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada. Nah, ini karena kami ingin anak-anak itu toleransinya itu tidak hanya teori saja. Jadi benar-benar Bapak Ibu, kami ajak ke GKJ, ketemu sama pendetanya. Kami ajak ke masjid, sampai saya ketemu dengan takmir masjid ya. Apa tuh namanya Bu? DKM. Apa itu? Dewan Kemakmuran Masjid. Yang di sana namanya beda Bu, apa ya namanya? Yang pengurus masjidnya begitu.
TK Kauman. Jadi tidak hanya sebatas teori saja, kita harus saling menghargai, kita harus saling bertoleransi, tapi hanya teori. No, kami ajarkan anak-anak yang benar-benar, Bu. Dan ketika kami ajak anak-anak kami ke Kauman, ke TKA tersebut, anak-anak yang playgroup sama TKA kami minta untuk membawa kado kecil. Jadi kami bebaskan ya kado kecil, makanan gitu. Terus kalau yang TK besar kami minta untuk membuat surat sederhana untuk kenalan. Suratnya sederhana sekali. Halo, namaku siapa? Salam kenal. Begitu saja. Dan ketika kami di sana itu ada interaksinya, anak-anak memberikan surat, memberikan kado kepada teman-temannya. Nah, apa yang ingin kami terapkan? Yang berbeda itu indah. Toleransi itu sangat menggembirakan, sangat menyenangkan, saling menghormati itu luar biasa sekali. Nah, itu salah satu pembelajaran mendalam yang pernah kami lakukan. Ketika anak-anak kami ajak ke gereja Katolik, kalau tempat kami kan biasanya berdoa ya kalau ke gereja. Kali ini berbeda. Anak-anak kami ajak apa? Untuk kerja bakti, membersihkan gereja. Untuk yang TKA, kebetulan di gereja ada program memberikan sedekah makanan untuk, karena di sekolah kami itu kan tempatnya pusat kota, gereja juga dekat, ke masjid dekat, ke kelenteng juga dekat. Nah, gereja kami itu juga dekat dengan itu apa? Orang-orang waktunya tukang becak itu loh, Bapak Ibu. Jadi ada program di gereja itu memberikan bantuan makanan untuk Pak Becak. Nah, kali itu kami minta. Jadi anak-anak, kami kerjasama juga dengan orang tua menyiapkan makanan jajanan pasar. Anak-anak packing sendiri, Pak Ibu. Ngambil, masukkan di packing, dibawa sendiri. Kemudian mereka praktik sampai memberikan kepada Pak Becak ataupun orang-orang yang mampu di lingkungan sekolah. Dan hal tersebut itu benar-benar jadi sesuatu hal yang diingat sekali oleh murid-murid kita. Berarti mendalam tidak Bapak Ibu seperti itu? Mendalam, tidak hanya formalitas, tidak hanya teorisasi, tetapi sampai praktek dan kami ajak anak-anak untuk merefleksi. Gitu ya, Bapak Ibu. Tadi kemitraan, saya bermitra dengan masjid, dengan dewan gereja, kemudian dengan kelenteng, kemudian dengan TK tadi, TK Islam tadi, kemudian dengan orang tua. Itu kami bermitra dengan banyak sekali pihak untuk mensukseskan program tersebut. Dan yang pasti program tersebut sangat mengena untuk anak-anak kita. Oke, lanjut Bu. Nah, itu pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di mana saja. Ya, bisa di depan kelas, bisa di halaman, bisa di panggung, bisa di tempat bermain, bisa mungkin di sini ada pabrik kulit, bisa di toko kulit, bisa di supermarket. Itu silakan Bapak Ibu explore. Silakan bermitra dengan sebanyak-banyaknya pihak. Karena dengan bermitra itu satu, sangat mendukung pembelajaran. Yang kedua, kita biasanya bisa nego, biayanya itu sangat rendah. Kami sering diundang Suprindo Bapak Ibu, pesta buah, bikin sate buah dengan pola macam-macam, gratis. Kemudian diundang lagi oleh Kebiroloko, kami dapat diskon itu 50%. Tapi memang kami harus mengajukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas, bisa di mana saja. Kemudian pemanfaatan digital ini ya Bapak Ibu. Jadi tersedianya beragam sumber dalam menciptakan pengetahuan yang bermakna pada peserta didik. Baik, sebenarnya konsep dasar pembelajaran mendalam itu sudah selesai. Ya, setelah ini kita mau praktek membuat pemetaan 8 dimensi profil lulusan dalam kelompok. Itu ya, Bapak Ibu. Nanti akan dibagi per kelompok 20 orang
dari 20 orang ini nanti bisa lagi dibagi menjadi 10-10. Nanti membahas 4 dimensi profil. Apa yang dibahas? Contohnya ini saja. Ganti slide dulu. Ganti PPT ya. Iya kan. Download, sudah download tapi belum dibaca, ya kan? Ya tidak apa-apa, kita menyadari bahwa literasi kita rendah, ya. Tapi jangan sampai anak-anak kita, murid-murid kita sama seperti kita, ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan panggilannya, saya ambilkan khusus yang PAUD, ya. Ini ada 8 nilai profil lulusan untuk khusus yang PAUD. Bu, minta tolong untuk digeserkan, nggak sampai dengan ibaratnya. Nah, udah. Satu-satu. Yang satu, oke. Ini ya, Bapak Ibu, keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang sebenarnya ini adalah esai, tapi saya breakdown seperti agar kita lebih mudah untuk memahaminya, ya. Memiliki keyakinan dan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaannya berakhlak mulia. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, nanti kita lihat, refleksikan bersama, kira-kira program sekolah Bapak Ibu, apakah sudah ada yang menuju pada profil yang ini? Ada tidak? Apa? Pembiasaan salat duha, apalagi membaca doa sebelum makan, apalagi membaca Iqra, apalagi Bu, menghafalkan surah-surah. Oke, ini berarti masuk yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungan. Kira-kira adakah program sekolah yang menuju dimensi profil yang ini? Ada. Silahkan nanti berdiskusi, karena kan sekolahnya beda-beda. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti Bapak Ibu buat mind mapping. Mind mapping itu sebenarnya itu nanti kita bisa di tengah, terus nanti boleh ke kanan. Ini yang sudah, yang ke kiri ini yang belum. Yang belum itu yang diusulkan. Mungkin setelah kita lihat selanjutnya Bu, coba. Oh, ternyata kewargaan itu ada beberapa poin-poinnya nih. Ternyata sekolah kita itu belum ada nih yang tentang menghargai keberagaman. Kira-kira apa? Oh, mungkin dengan membuat pawai baju daerah atau berkunjung ke tempat ibadah yang berbeda agamanya. Silahkan dicari mana yang sudah dan mana yang belum. Nanti yang belum bisa menjadi referensi untuk kita. Oh, kalau tidak berbiaya, kita bisa segera eksekusi. Tapi kalau berbiaya, ya kita menunggu sampai ada biaya. Atau tidak ada biaya, tapi harus bermitra. Nah, itu harus kita upayakan. Itu ya, Bapak Ibu. Nanti PDF-nya akan dikirimkan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti supaya tidak terus harus menunggu di slide yang di depan. Begitu Bapak Ibu, apakah jelas? Oke, nanti saya beri waktu sekarang 11:30. Nanti bisa sambil istirahat, boleh ya, sambil sholat. Nanti setelah kita kumpul kembali itu nanti jam berapa? Jam 1. Nanti teman-teman sudah siap presentasi. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ketika dalam kelompok boleh SEA, boleh pakai meja, silakan ekspor. Mau pakai panggung di atas boleh, di sana boleh, di depan di sini juga boleh. Oke, Bapak Ibu silakan, nanti yang sholat bisa gantian sambil mengerjakan. Begitu Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup dulu break dari saya, kemudian minta bantuan teman-teman panitia untuk membagikan panu dan